Selamat berjumpa kembali 2,000 di years Bicara Tema. later. Kali ini kita akan membahas sebuah tema, yaitu tentang penyaliban dan kematian Yesus yang hari-hari ini tadi sudah kita lihat sekilas judul-judul di media massa atau medsos kita yang beredar, yang berseliweran di sana sini. Kita banyak melihat terjadi sebuah polemik di sana sini, perbedaan mungkin dianggap dan perdebatan. Saudara, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita tidak perlu menjadi resah dengan itu semua. Kita akan melihat nanti sebagai melihat penyaliban dan kematian Yesus sebagai fakta sejarah dan rencana Allah. Rencana Tuhan untuk menggenapi apa yang dirancangkan, bukan hanya sebuah kejadian biasa, bukan hanya sebuah hal yang terjadi di dunia ini, tapi ini cukup menggoncangkan dunia. Saudara, eh, kalaupun terjadi polemik atau terjadi perbedaan di sana sini, saudara tidak perlu menjadi marah. Sekali lagi selalu saya katakan, tidak perlu kita menjadi marah. Kalaupun orang memperdebatkan hal ini sebagai ketidakcocokan di dalam kejadian yang sedang terjadi oleh saudara-saudara kita yang lain, mungkin berbeda iman dengan kita, saudara, itu bukan hal yang menjadikan ataupun mengubah hakikat Yesus sebagai Tuhan. Tidak. Sekalipun orang memperdebatkan, Yesus adalah Yesus yang nantinya datang kedua kalinya yang akan menghakimi seluruh umat manusia. Tidak perlu kita menjadi marah dan berdebat keras, bahkan kita menjadi jengkel dan kita tidak suka. Jangan. Tapi kita tetap mengasihi sebagai ciptaan Tuhan. Sekalipun kita berbeda iman, tetapi sebagai ciptaan Tuhan kita harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Nah, oleh karena itu di dalam perbedaan-perbedaan yang ada ini, janganlah kemudian kita memperuncing sebagai orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi kita tetap kokoh di dalam iman kita. Kenapa? Karena hal ini adalah bagian dari apa yang sedang terjadi. Sejak semula, kedatangan Yesus sudah menjadi perdebatan di sana-sini, menjadi pertentangan di sana-sini oleh orang-orang di sekitarnya, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, dan orang-orang yang lain, masyarakat yang ada pada masa itu. Tapi dia adalah tetap Tuhan. Mungkin saudara bisa lihat di video-video saya sebelumnya, nanti akan ada penjelasan tentang ketuhanan Yesus. Tetapi hari ini kita akan melihat sebuah hal yang cukup menarik. Kita akan melihat sebagai bagaimana tentang penyaliban dan kematian Yesus ini terjadi bukan hanya sebuah kejadian biasa, sekali lagi, tetapi ini ada sebagai penggenapan dari apa yang ada dalam perjanjian lama, mungkin akan ditolak, tidak apa-apa saudara. Orang berdebat, sekali lagi berdebat itu tergantung latar belakangnya. Kalau orang memperdebatkan sebagai hal yang salah karena mereka punya latar belakang, punya pegangan iman yang lain, sehingga memaksakan sesuatu apa yang kita lakukan dianggap salah. Tidak apa-apa. Kita dianggap salah tidak akan mengubah. Sekali lagi tidak akan mengubah apapun tentang hakikat Yesus sebagai Tuhan dalam kehidupan kita. Kita harus tetap percaya bahwa nanti pada kedatangan Tuhan yang kedua, yaitu Yesus Kristus, dia akan menjadi hakim yang adil yang menghakimi seluruh umat manusia, karena dia adalah firman dalam kehidupan kita. Dia adalah firman yang sudah menjadi manusia. Jadi kalau firman sudah menjadi manusia, menjadi final dalam kehidupan kita, tidak ada yang lain yang bisa memberikan jalan, yang bisa menunjukkan jalan kita menuju surga kecuali dia di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, perlu kita bahas, perlu kita simak dengan baik bahwa kematian Yesus Kristus yang kita anggap sebagai juru selamat umat manusia ketika terjadi pada abad pertama, diperkirakan antara tahun 30 sampai 33 Masehi. Nah, itu menurut penanggalan Yahudi. Dan ia mati tergantung di atas kayu salib kurang lebih pada bulan Nisan. Saudara, bulan Nisan itu adalah bulan, diperkirakan adalah bulan-bulan antara bulan Februari, bulan Maret April, saudara, pada bulan Maret April perkiraan menurut penanggalan Yahudi. Nah, oleh karena itu adalah hari Paskah Yahudi yang sedang terjadi pada masa itu. Hukuman mati yang diberikan oleh orang-orang, oleh Pontius Pilatus, oleh tekanan masyarakat, orang-orang ahli-ahli Taurat, orang Yahudi pada masa itu, akhirnya Yesus disalibkan.
ya kan? Akhirnya dia berdasarkan laporan pemuka agama Yahudi, saat itu Yesus mengaku sebagai raja, dia sebagai berkata, "Aku raja," sebagai raja orang Yahudi. Berita penyaliban dan kematian dicatat sejumlah tulisan sejarawan kerajaan Romawi, bukan hanya sebagai kejadian biasa, tetapi ada catatan sejarah di sana yang sudah tertulis, bukan hanya kita mengambil kemudian apa yang dikatakan Alkitab kemudian diadu di antara firman di dalam Alkitab oleh saudara kita yang lain, diperdebatkan Alkitab kita. Sudah biarin saja, kita tidak perlu memperdebatkan hal itu. Tetapi hal itu terjadi, saudara, sehingga apa yang terjadi, ada banyak catatan-catatan yang sedang terjadi. Nah, oleh karena itu, mengapa saya katakan bahwa kematian Yesus sebagai penggenapan peristiwa sejarah? Karena ada yang menulis, ada yang mencatat di sana, bukan hanya sebuah berita, bukan hanya dongeng, bukan, tetapi ada catatan sejarah di sana. Bukan hanya sebagai catatan sejarah, tetapi kematian sebagai bagian dari rencana Tuhan untuk penebusan dosa manusia. Kenapa? Karena ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, manusia bukan semakin baik tapi semakin jahat. Oleh karena itu kasih Tuhan terhadap Adam dan Hawa, maka kualitas manusia yang awalnya serupa dan segambar dengan Sang Pencipta, artinya karakter kita, cara berpikir kita, bukan wajah kita, itu dikembalikan seperti semula. Karena apa? Dosa membuat kita kehilangan gambaran atau citra kita seperti apa yang Tuhan sudah kerjakan. Dan dalam perjanjian lama, kenapa saya sebut sebagai penggenapan dari rencana Tuhan? Dalam Kejadian 3 bisa saudara baca nanti, ada juga di dalam kitab Keluaran 12, ada kitab Bilangan 21 ayat 9, Mazmur 22, Yesaya 53. Semua itu dalam perjanjian lama tercatat, saudara. Nah, oleh karena itu, perjanjian lama yang sudah mencatat tentang nubuatan tentang Yesus, itu tergenapi absolut 100%. Kalaupun saudara lain kita menentang hal itu, tidak apa-apa. Tidak akan mengurangi hakikat Yesus sebagai Tuhan. Silakan tidak percaya, karena sejak semula banyak orang tidak percaya. Tetapi dia menunjukkan bahwa dia mati dan bangkit untuk menebus dosa manusia. Itu bukan hal yang mudah. Sesuatu yang hebat dan luar biasa. Di dalam perjanjian baru juga demikian, terjadi catatan-catatan bagian-bagian yang tertulis tentang Yesus. Saudara, kitab Injil dan Matius semuanya tercatat dengan baik. Nah, oleh karena itu di dalam kehidupan kita tentang kronologi tentang penyaliban dan kematian Yesus tidak perlu lagi diperdebatkan, karena bukan hanya sebuah dongeng, bukan hanya sebuah tulisan, tetapi nanti setelah ini akan saya tunjukkan catatan-catatan sejarah yang dicatat oleh orang-orang yang non-Kristen, orang-orang yang bukan menjadi Kristen, tetapi mereka mencatat, ya, mereka mencatat sebuah catatan yang luar biasa, yang boleh dikatakan itu adalah catatan yang absolut, dan itu seperti yang sedang terjadi pada masa itu, persis dengan apa yang terjadi. Kalau kita melihat bahwasanya penyaliban kematian Yesus di dalam kehidupan perjalanan kita, ada beberapa orang yang menulis. Contoh, sejarawan Romawi namanya Tacitus dalam tulisannya Annal tahun 116 Masehi mencatat Kristus menderita hukuman ekstrim pada pemerintahan Tiberius di tangan salah seorang prokurator atau Pontius Pilatus. Itu seorang sejarawan Romawi mencatat demikian. Kemudian ada satiris Yunani yang bernama Lucian menyebut Yesus sebagai pesona terkemuka yang mengajarkan sebagai kegiatan-kegiatan agama ritual baru, dan disalibkan karena hal itu. Disalibkan karena kejadian-kejadian yang terjadi yang sudah ditulis di dalam Alkitab. Ada lagi sejarawan Yahudi pada abad pertama, ya, diperkirakan tahun 390-an Masehi, namanya Flavius Josephus.
Di dalam catatannya dia mencatat demikian, kira-kira pada waktu itu Yesus seorang bijak, kalau boleh menyebutnya manusia, karena ia adalah pembuat pekerjaan yang menakjubkan. Seorang guru demikian orang membuat orang menerima kebenaran dengan sukacita. Ia menarik banyak pengikut, baik orang Yahudi maupun orang-orang asing. Ia adalah Kristus. Dan ketika Pilatus atas usulan orang-orang terkemuka di antara mereka, kaum-kaum Yahudi, menghukumnya dengan penyalipan, mereka yang menyayanginya dengan mulanya tidak meninggalkannya. Karena itu ia menampakkan diri lagi hidup-hidup kepada mereka pada hari ketiga. Saudara, demikian lengkap catatan Flavius Josephus. Sebagaimana nabi-nabi kudus telah meramalkannya dan puluhan ribu hal ajaib lain tentang dia. Dan suku Kristen, mereka menyebut suku Kristen, mereka Kristen yang menyebut orang menjadi Kristen disebut suku Kristen, adalah orang-orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan dinamakan menurut dia tidak punah sampai hari ini. Catatannya sedemikian lengkap, saudara. Saudara, ini catatan orang-orang yang ada pada masa itu setelah kematian beberapa mulai abad pertama sampai abad-abad berikutnya. Saudara, catatan sejarah tertulis dengan baik di sana ya. Betapa hebatnya ya, betapa luar biasanya tentang penyalipan dan kematian Yesus. Nah, oleh karena itu di dalam kehidupan kita, kita tidak perlu memperdebatkan lagi. Saudara, apa yang ada di Alkitab sudah tercatat, ada catatan sejarah yang menulis. Saudara, catatan sejarah kalau orang memperdebatkan, kemudian dia hanya mengadu antara firman yang satu dengan firman yang lain, tanpa dia menunjukkan catatan sejarah, abaikan. Saudara, catatan sejarah itu luar biasa. Ada orang-orang di sekitarnya yang pada saat itu hidup pada saat itu, bukan hanya Alkitab sebagai saksi hidup. Saudara, nanti kita akan membahas bagaimana yang juga menjadi perdebatan, menjadi polemik di antara kita, bahkan dengan iman-iman saudara kita yang lain, tentang jam yang sedang terjadi kematian Yesus. Nanti akan saya bahas sedikit di dalam pembahasan video berikutnya. Tetapi hari ini, kali ini kita sedang membahas tentang penyalipan dan kematian Yesus yang luar biasa itu. Nah, di dalam penyalipan dan kematian Yesus, jelas sudah saya katakan sejak awal sebagai catatan sejarah dan penggenapan firman Tuhan, yaitu penggenapan di dalam perjanjian lama, penggenapan di dalam hukum Taurat yang sudah saya sampaikan, yaitu tentang kejadian, di dalam keluaran, di dalam kitab bilangan, Mazmur, dan Yesaya. Saudara, kitab ini mencatat semua tentang nubuatan-nubuatan yang terjadi dan itu tergenapi. Tidak ada lagi yang dapat disangkal dalam hal ini. Silakan mereka saudara kita atau saudara yang berbeda iman dengan kita tidak percaya, tidak apa-apa. Sekali lagi, perhatikan di antara kita. Jangan goyah imanmu. Sekalipun orang memperdebatkan hal itu, tapi perhatikan, tidak akan pernah mengubah status Yesus sebagai Tuhan di dalam kehidupan kita. Tidak akan mengubah hakikat Yesus sebagai juru selamat di antara orang yang di antara kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Nah, oleh karena itu bersyukurlah kita tetap menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat dalam kehidupan kita. Sebab demikian adanya terjadi. Nah, di dalam catatan-catatan sejarah juga sudah saya sebutkan tadi orang-orang yang mencatat hal itu dan itu tertulis semuanya lengkap. Saudara, kalau saudara melihat hal ini apa yang diragukan? Tidak ada yang perlu diragukan. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Karena apa? Karena semua sudah ada. Dan itu adalah orang-orang yang hebat yang sudah menjadi saksi. Alkitab ditulis oleh orang-orang yang menjadi saksi. Dan kemudian diulang kembali, dicatat kembali oleh orang-orang di abad pertama dan abad-abad berikutnya. Mereka menulis dengan sebuah keyakinan, menulis dengan sebuah kepastian yang pasti. Nah, oleh karena itu bersyukurlah, yuk kita jangan ragu iman kita, tapi kita tetap semangat, tetap mengiring Tuhan. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Saya yakin dan percaya ketika kita melihat tentang penyalipan dan kematian Yesus dengan dua hal ini.
yaitu penggenapan nubuatan di dalam perjanjian lama dan sejarah yang tidak akan pernah terhapus. Kalau sejarah histori, sebuah sejarah, sejarah bukan hanya sejarah, tetapi ada orang-orang yang menulis, ada peninggalan-peninggalan yang tertulis, dan disitulah kita melihat sebagai bagian dari penggenapan. Apa yang Tuhan kerjakan untuk orang yang berdosa, yaitu pengampunan dosa untuk orang-orang yang berdosa, supaya kita menjadi orang-orang menerima kemuliaan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan ini. Yuk, kita tidak perlu ragu lagi di dalam menerima sebagai Tuhan Juru Selamat. Saudara, sekali lagi, memperdebatkan silakan kalau kita berdebat, tetapi saya tidak akan memperdebatkan. Kenapa? Percuma. Toh nanti pada akhirnya kita berdebat kali ini, toh nanti pada akhirnya ujungnya adalah kebenaran itu ada di tangan Yesus Tuhan, di tangan hakim yang adil. Kebenaran itu nanti akan diungkap. Hari ini kita berdebat. Hari ini kita sebagai masih menjadi pelaku sejarah sampai pada kedatangan Tuhan yang kedua. Hari ini kita sedang menggenapi sejarah sampai kedatangan Tuhan yang kedua terjadi. Nah, pada saat itu kebenaran itu akan diungkap. Siapa itu Yesus? Siapa itu Sang Juru Selamat? Siapa itu Kristus? Maka di sanalah akan terjadi kebenaran itu akan diungkap semua. Hari ini kebenaran sudah ditunjukkan. Tetapi ketika ada orang yang tidak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sebagai orang-orang yang murid-muridnya, sebagai orang-orang sudah menerima sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita doakan, kita senyum dengan mereka, jangan menjadi musuh, tapi kita mengasihi mereka. Makanya Yesus berkata, belajarlah kepadaku, karena aku rendah hati dan lemah lembut. Belajarlah kepada Yesus sebagai pelajaran yang hebat. Yesus itu firman yang menjadi manusia, yang mengajar kita live langsung di dalam kehidupannya, menjadi teladan hidup. Apa yang ada dalam dirinya itulah firman. Apa yang ada dalam dirinya adalah bagian dari apa yang dikatakan oleh sang pemilik firman, yaitu Tuhan yang Esa itu sendiri. Saya yakin dan percaya kali ini kita diberkati oleh firman Tuhan, oleh sebuah hal yang selama ini menjadi perdebatan kita. Tapi kita yakin Tuhan akan memimpin kita. Saya berdoa untuk saudara, supaya saudara dibukakan hal yang baru. Roh Kudus tolong kita. Yang mendengar ini engkau akan diberkati luar biasa. Tuhan memberkati. Salam pena.